Bahkan kandang anjing saudara lebih bagus daripada tempat mereka ini yang membersihkan rumah Tuhan ini, saudara. Tempatnya anjing itu ditehel bagus, lalu di area sekitar situ juga ada tempat mereka yang membersihkan gereja itu tidak layak. Kita ngomong kasih, tetapi tidak usah kita jauh-jauh, tidak usah di pedalaman, di dalam lingkungan kita dulu, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sekitar pelayanan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksi di mana, saudara? Bukan di ujung bumi dulu baru ke Yerusalem, tetapi di Yerusalem lalu ke ujung bumi. Kalau sudah bisa di Yerusalem, pergi ke Samaria, Yudea, lalu ke ujung bumi. Tapi manusia kadang-kadang ya lebih baik kepada orang lain daripada keluarganya sendiri, lebih baik kepada istri orang daripada istrinya sendiri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya, saudara selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti pada judul yang saudara lihat, manusia lebih suka nyinyir dan egois, ya. Kenapa saya membahas kali ini, saudara? Tapi sebelumnya itu, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru di YouTube, teman-teman. Terima kasih. Nah, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah firman Tuhan kepada kita semua, saudara. Kenapa saya membahas ini? Karena manusia itu cenderung suka menyinyir, ya, dan egois. Buktinya, saudara, kalau saudara lihat di YouTube, konten-konten permintaan maaf itu lebih kencang viewernya daripada konten-konten yang biasa. Ya, biasanya ketika ada orang minta maaf, maka viewernya akan jadi kencang. Ya, contohnya konten saya beberapa hari yang lalu, saudara. Ya, itu jauh di atas daripada yang lain. Kenapa? Karena manusia itu cenderung ingin melihat kesalahan orang lain. Loh, ketika dia sudah lihat, apa yang ingin dia komen di situ? Mulai mencelah orang lain, ya. Mulai cari-cari masalah orang lain. Itulah manusia. Bahkan di YouTube sekarang juga jadi viral konten-konten yang saling menyerang. Bagaimana supaya orang itu bisa disalahkan, ditemukan kesalahannya. Kalau tidak ada kesalahannya, dicari-carikan kesalahannya supaya bisa jadi salah dan dipermalukan. Itulah kadang-kadang tabiat manusia, saudara. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Berlomba-lomba untuk berbuat baik, saling menghargai, saling menghormati. Kenapa bisa terjadi perselisihan, saudara? Karena terjadi perdebatan, terjadi egois. Di sana ada orang yang menyombongkan diri, di sana ada orang yang mencela orang lain. Orang merasa tidak diterima. Coba kalau kita melakukan firman Tuhan, saling menghormati. Tapi sekarang lucu, bahkan kalangan hamba-hamba Tuhan pun sekarang bagaimana menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak ada etika. Lalu seenaknya menggunakan firman, saudara. Biarlah apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi rema buat kita, khususnya saudara-saudara seiman. Dikatakan firman Tuhan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saudara apa? Baik itu saudara secara biologis, ya, atau juga saudara seiman. Apakah cuma saudara kita? Semua orang, saudara. Tetapi yang terutama, kita berbuat kasih dimulai dari lingkungan kecil kita.
di dalam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Bagaimana kita mau berbuat kasih kepada bangsa-bangsa lain? Tidak usah terlalu jauh mikir. Tetapi di dalam lingkungan kita sendiri, tidak bisa menjadi saksi, saudara. Tidak bisa berbuat kasih. Saudara, kadang-kadang kita terlalu berlebihan dengan menjual kasih. Kita mungkin jago bicara di atas mimbar, tetapi pada prakteknya, saudara, tidak punya kasih di dalam lingkungan terkecil kita. Mengajak orang untuk menabur pekerjaan misi, itu baik. Saya pernah melihat satu pelayanan, ya saudara, di mana pekerja-pekerjanya itu orang-orang yang membersihkan rumah ibadah itu sangat miris. Bahkan kandang anjing, saudara, lebih bagus daripada tempat mereka-mereka ini yang membersihkan rumah Tuhan ini, saudara. Tempatnya anjing itu ditehel bagus, lalu di area sekitar situ juga ada tempat mereka yang membersihkan gereja itu tidak layak. Lebih layak kandang anjing daripada mereka punya tempat, saudara. Inilah yang saya maksud. Kita ngomong kasih, tetapi tidak usah kita jauh-jauh. Tidak usah di pedalaman. Di dalam lingkungan kita dulu. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sekitar pelayanan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksi di mana, saudara? Bukan di ujung bumi dulu baru ke Yerusalem, tetapi di Yerusalem lalu ke ujung bumi. Kalau sudah bisa di Yerusalem, pergi ke Samaria, Yudea, lalu ke ujung bumi. Tapi manusia kadang-kadang, ya, lebih baik kepada orang lain daripada keluarganya sendiri. Lebih baik kepada istri orang daripada istrinya sendiri. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, kita mulai dari lingkungan kita dulu. Tidak usah kita dulu punya angan-angan tinggi menjadi berkat buat daerah-daerah terpencil yang tidak dijangkau. Yang dijangkau aja dulu, saudara. Ya, itu yang saya maksudkan. Karena itu firman Tuhan bilang, berbuat kasihlah kepada saudara-saudaramu, baik itu secara biologis, seiman. Percuma menurut saya kita ngomong tentang kasih di atas mimbar yang megah, penuh dengan wibawa, penuh dengan urapan, penuh dengan apa? Penuh dengan semuanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasih yang terutama, vertikal dan horizontal, saudara. Mulai dari yang terkecil dulu. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara semua. Share buat teman-teman, saudara-saudara kita. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kena, ya memang inilah firman Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung saudara, tetapi saya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan apa yang saya lihat. Tentu memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi apa yang kita bisa perbaiki. Seperti contoh-contoh yang tadi barusan saya ungkapkan kepada saudara. Masa kandang anjing lebih bagus daripada tempat-tempat orang-orang mengerjakan rumah Tuhan. Lalu kita mengajak orang, ayo kita tabur untuk pekerjaan misi di luar yang tidak dijangkau. Saudara, yang dijangkau aja dulu. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.